Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Pansuri Sebelum Salam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Nurul Aufa MPD. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan saya sendiri, Mauliana, dengan nomor NIM 20220200626. Sebenarnya apa sih laporan keuangan itu? Menurut SAK, laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap. Biasanya meliputi berbagai laporan sebagai berikut. Menurut Sofyan Sapri Harahap, laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu. Jadi, menurut standar akuntansi keuangan, laporan keuangan adalah memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan secara ekonomi. Selanjutnya, bagian laporan keuangan. Secara garis besar, laporan keuangan itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu entitas. Yang kedua, laba rugi. Laba rugi dihasilkan dalam suatu periode tertentu yang menjabarkan unsur pendapatan dan beban sehingga menghasilkan laba atau rugi. Yang ketiga, ada perubahan modal. Perubahan modal ini adalah laporan keuangan yang menggambarkan kenaikan ataupun penurunan aktiva bersih dan kekayaan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah menunjukkan aliran masuk dan keluarnya uang perusahaan. Yang terakhir, CALK. Apa sih kepanjangan dari CALK? Kepanjangan dari CALK adalah catatan atas laporan keuangan, yaitu catatan tambahan yang diberikan pada isi laporan keuangan. Gunanya sebagai penjelasan atas laporan keuangan yang telah ada. Tujuan laporan keuangan adalah yang pertama, menilai kinerja manajemen pada tahun berjalannya. Yang kedua, mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu seperti kemampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya, baik hutang jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai alat pengambilan keputusan sebagai bahan untuk evaluasi, seperti mengetahui langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Jadi, kesimpulannya, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Kemudian, jenis-jenis laporan keuangan yaitu yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, laporan neraca. Dan yang terakhir, laporan arus kas. Demikian akhir presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup presentasi ini dengan membaca hamdalah. Sampai jumpa dan terima kasih untuk antusiasnya yang begitu besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.